tubuhmu kecanduan emosimu sendiri. Ada sesuatu yang tidak pernah diajarkan di sekolah tentang emosi. Bukan tentang cara mengelolanya, bukan tentang cara mengekspresikannya, bukan tentang cara berdamai dengannya. Sesuatu yang jauh lebih mendasar dan jauh lebih mengejutkan. Emosi yang kamu rasakan setiap hari, marah yang muncul di situasi yang sama, sedih yang datang tanpa sebab yang jelas, cemas yang tidak bisa dihilangkan meski keadaannya sudah berubah. Bukan hanya respons terhadap apa yang terjadi di luar dirimu. Itu adalah kecanduan kimiawi yang sedang dijalankan oleh tubuhmu. Bukan metafora, bukan perumpamaan. Ini adalah proses biologis yang bekerja dengan mekanisme yang sama persis dengan kecanduan terhadap zat adiktif. Hanya saja, zat yang kamu kecandui diproduksi di dalam tubuhmu sendiri. Dan yang paling mengejutkan, sebagian besar orang menjalani seluruh hidupnya tanpa pernah menyadari bahwa mereka sedang hidup di dalam lingkaran kecanduan yang mereka ciptakan sendiri. Berulang kali, setiap hari, selama puluhan tahun. Di video ini, kita akan membongkar mekanisme ini secara tuntas. Bagaimana emosi berubah menjadi kimia? Bagaimana kimia itu menjadi kecanduan? Bagaimana kecanduan itu akhirnya membentuk siapa yang kamu percaya sebagai dirimu? Dan mengapa selama kecanduan itu belum diselesaikan, perubahan apapun yang kamu coba akan selalu menghadapi satu musuh yang paling sulit dikalahkan, tubuhmu sendiri. Kita mulai dari dasar. Setiap kali kamu mengalami sesuatu, entah itu peristiwa nyata di dunia luar, atau sekedar pikiran yang lewat di kepala, otak mengeluarkan neuropeptida, molekul kimia kecil yang berfungsi sebagai pembawa pesan emosional. Neuropeptida ini kemudian masuk ke aliran darah dan menuju ke seluruh sel di tubuhmu, di mana mereka berikatan dengan reseptor di permukaan sel seperti kunci yang masuk ke lubangnya. Ketika kamu merasa marah, ada campuran kimia tertentu yang dilepaskan. Ketika kamu merasa takut, campuran yang berbeda. Ketika kamu merasa bahagia, campuran yang lain lagi. Setiap emosi punya tanda kimiawi yang unik dan spesifik. Inilah yang kita rasakan sebagai perasaan. Bukan sesuatu yang abstrak, melainkan respons fisiologis nyata dari sel-sel tubuh terhadap kimia yang mereka terima. Detak jantung yang berubah, napas yang bergeser, otot yang menegang atau mengendur, perut yang terasa berat atau ringan. Semua itu adalah sel-sel tubuhmu yang sedang membaca pesan kimia yang dikirim oleh otak. Sampai di sini, ini masih terdengar normal, bahkan logis. Tapi inilah bagian yang mulai mengubah segalanya. Sel-sel tubuh memiliki sifat yang tidak banyak dibicarakan. Mereka beradaptasi terhadap paparan kimiawi yang berulang. Ketika sel sering menerima neuropeptida tertentu dalam jumlah besar, mereka melakukan dua hal. Pertama, reseptor yang sering digunakan menjadi lebih sensitif, lebih mudah terstimulasi oleh kimia yang sama. Kedua, dan ini yang krusial, jumlah total reseptor untuk kimia tersebut meningkat. Sel secara harfiah menumbuhkan lebih banyak pintu masuk untuk emosi yang paling sering diterimanya. Artinya, semakin sering kamu merasakan emosi tertentu, tubuhmu secara fisik berubah untuk mengakomodasi dan bahkan menginginkan lebih banyak dari emosi yang sama. Ini bukan hanya kebiasaan mental, ini adalah perubahan struktural di tingkat sel. Neuroscientist Joe Dispenza mendeskripsikan ini dengan sangat tepat. Ketika kamu hidup dalam emosi yang sama selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, emosi itu berubah menjadi suasana hati. Suasana hati yang dipertahankan cukup lama berubah menjadi temperamen. Temperamen yang dipertahankan cukup lama membentuk sifat kepribadian. Sesuatu yang kamu dan orang-orang di sekitarmu mulai sebut sebagai sudah dari sononya. Bukan. Itu bukan karakter bawaanmu. Itu adalah kecanduan kimia yang sudah berlangsung sangat lama sehingga tubuhmu tidak lagi tahu cara berfungsi tanpanya. Bagaimana sebuah emosi bisa berubah menjadi kecanduan? Mekanismenya sama persis dengan kecanduan zat eksternal. Ketika seseorang menggunakan obat adiktif, otak melepaskan dopamin dalam jumlah besar, menciptakan sensasi yang sangat kuat dan menyenangkan.
Masalahnya, dengan penggunaan berulang, otak mulai menurunkan produksi dopamin alaminya karena sudah terbiasa dengan sumber eksternal. Tubuh kemudian membutuhkan lebih banyak zat tersebut hanya untuk merasa normal. Bukan untuk merasa senang, tapi sekedar untuk tidak merasa buruk. Proses yang sama terjadi dengan emosi negatif yang diulang. Ketika tubuh sudah terbiasa dengan kimia kemarahan misalnya, ia mulai menganggap kemarahan sebagai normal. Kondisi netral tanpa kemarahan justru terasa asing, tidak nyaman, bahkan hampa. Tubuh secara tidak sadar mulai mencari situasi, pikiran, atau interpretasi yang bisa memicu kembali kimia kemarahan itu. Bukan karena kamu ingin marah, tapi karena tubuhmu sudah membutuhkan kimia itu untuk merasa seperti diri sendiri. Disinilah lingkaran itu terbentuk dan mengunci dirinya sendiri. Pikiran memicu emosi, emosi menghasilkan kimia, kimia merangsang tubuh. Tubuh yang sudah terbiasa dengan kimia itu kemudian mendorong pikiran untuk kembali ke pola yang sama agar bisa mendapatkan kimia yang sama lagi. Pikiran itu kemudian memicu emosi yang sama, dan seterusnya. Berpikir, merasakan. Merasakan, berpikir. Siklus yang berputar tanpa henti. Dan yang paling berbahaya, karena siklus ini terjadi sebagian besar di bawah ambang kesadaran, kamu tidak merasa seperti kamu sedang mengulang sesuatu. Kamu merasa seperti kamu hanya merespons dunia yang memang selalu seperti itu. Sekarang, kita sampai ke bagian yang paling tidak nyaman. Selama kamu hidup dalam siklus kimia emosi yang sama, tubuhmu hidup di masa lalu. Bukan secara metaforis, secara biologis. Setiap kali tubuh merasakan kimia dari emosi lama, katakanlah kepahitan yang berakar dari peristiwa 15 tahun yang lalu, seluruh fisiologimu berespon seolah-olah peristiwa itu baru saja terjadi. Sistem imun, hormon, detak jantung, ekspresi gen, semuanya merespons terhadap kimia yang sama yang pertama kali muncul pada peristiwa aslinya. Dalam arti yang sangat nyata, tubuhmu tidak tahu bedanya antara pengalaman yang benar-benar terjadi sekarang dan memori kimia yang diaktifkan kembali dari masa lalu. Bagi tubuh, keduanya identik. Inilah mengapa begitu banyak orang merasa terjebak. Bukan karena situasi hidupnya tidak berubah, kadang situasinya sudah berubah secara signifikan. Tapi karena kimia di dalam tubuhnya belum berubah. Tubuh masih hidup di dunia lama, merespons realitas lama dengan cara lama. Dan selama tubuh masih ada di masa lalu, pikiran tidak bisa benar-benar pergi ke masa depan. Ini bukan filosofi. Ini adalah neurokimia. Tapi ada lapisan yang lebih dalam lagi. Emosi yang lama dan berulang tidak hanya mempengaruhi bagaimana kamu merasa. Ia secara harfiah mempengaruhi ekspresi gen. Setiap sel di tubuhmu mengandung DNA yang sama, cetak biru genetis yang identik. Tapi tidak semua gen aktif setiap saat. Gen menyala dan mati berdasarkan sinyal kimia yang diterimanya dari lingkungan, termasuk kimia emosi yang diproduksi oleh tubuhmu sendiri. Bidang ilmu yang mempelajari ini disebut epigenetika. Dan salah satu temuannya yang paling mengubah paradigma adalah ini. Perilaku dan emosi bisa mengubah ekspresi gen, bahkan tanpa mengubah urutan DNA itu sendiri. Kimia stres kronis misalnya, telah terbukti secara konsisten menyalakan gen yang meningkatkan peradangan, melemahkan sistem imun, dan mempercepat penuaan sel. Sementara kondisi emosional yang berbeda bisa menyalakan gen yang sebaliknya. Dengan kata lain, emosi yang kamu ulang setiap hari bukan hanya membentuk kepribadianmu. Ia ikut menentukan bagaimana tubuhmu berfungsi di tingkat yang paling fundamental, di tingkat ekspresi genetis. Kamu bukan hanya produk dari genmu. Kamu juga produk dari bagaimana emosimu selama ini mengaktifkan genmu. Mengidentifikasi lokasi fisik dari emosi adalah cara otak berpindah dari mode reaktif ke mode observatif.
Dan dalam mode observatif, siklus otomatis berpikir, merasakan, punya peluang untuk terputus. Mungkin hanya sesaat, tapi itu sudah cukup untuk menciptakan celah. Celah itulah yang menjadi pintu. Langkah kedua adalah apa yang oleh neuroscience dan psikologi modern disebut pelabelan emosi. Memberi nama yang tepat pada apa yang kamu rasakan. Ini bukan tentang mengungkapkan emosi, ini tentang menamakannya secara akurat dan spesifik. Perbedaan antara aku merasa buruk dan aku merasa takut ditinggalkan bukan sekedar perbedaan semantik. Pelabelan yang spesifik mengaktifkan korteks prefrontal dan secara terukur menurunkan aktivitas amigdala, pusat respons emosional primitif di otak. Ketika kamu memberi nama yang tepat pada emosi, kamu secara harfiah mengubah siapa di otak yang memegang kendali. Sebuah studi dari UCLA yang dipimpin Matthew Lieberman menemukan bahwa hanya dengan menyebutkan nama emosi, baik secara verbal maupun dalam tulisan, sudah cukup untuk mengurangi intensitas pengalaman emosional tersebut secara signifikan. Bukan karena emosi itu ditekan, tapi karena proses pelabelan mengalihkan pemrosesan dari amigdala ke korteks, dari mode ancaman ke mode pemahaman. Kamu tidak bisa sepenuhnya melepaskan sesuatu yang belum pernah kamu akui secara jujur. Langkah ketiga, dan ini yang paling menantang, adalah menghentikan penghindaran. Salah satu alasan terkuat mengapa kecanduan emosional bertahan begitu lama adalah karena kita telah mengembangkan keahlian yang luar biasa dalam menghindari perasaan yang tidak nyaman. Kita mengisi setiap detik keheningan dengan stimulasi eksternal. Kita mengalihkan perhatian ke layar, ke makanan, ke percakapan, ke aktivitas. Apa saja yang bisa mencegah kita harus duduk bersama emosi yang tidak kita inginkan. Tapi setiap kali kamu berhasil menghindari emosi itu, dua hal terjadi. Pertama, kamu mengkonfirmasi kepada tubuhmu bahwa emosi itu memang berbahaya, sehingga respons ketakutan terhadapnya semakin diperkuat. Kedua, energi kimia dari emosi itu tidak hilang. Ia hanya tersimpan, menumpuk, dan menunggu kesempatan berikutnya untuk keluar. Apa yang diperlukan bukan keberanian untuk melawan emosi. Yang diperlukan adalah kemampuan untuk hadir bersamanya, membiarkan gelombang kimia itu ada, mengamatinya dari jarak yang aman tanpa harus melakukan apapun terhadapnya. Dalam ilmu saraf, ini berkaitan dengan konsep window of tolerance, zona di mana kamu bisa merasakan emosi yang intens tanpa menjadi kewalahan olehnya dan tanpa mematikannya. Di dalam zona inilah integrasi terjadi. Disinilah kimia lama bisa diproses sepenuhnya, alih-alih hanya dikubur kembali. Terakhir, ini adalah bagian yang sering kelewatkan dalam semua pembicaraan tentang perubahan diri. Mengubah emosi bukan hanya tentang berhenti merasakan yang lama. Ia juga tentang secara aktif menciptakan sinyal kimia yang baru. Ingat, tubuh berubah berdasarkan kimia yang sering diterimanya. Jika kamu hanya menghentikan kimia lama tanpa menggantinya dengan sesuatu yang baru, tubuh akan kembali ke yang paling dikenalnya. Ini berarti bahwa emosi bukan hanya sesuatu yang terjadi kepadamu sebagai respons terhadap dunia luar. Emosi bisa dipraktikkan secara sengaja sebelum pengalaman eksternalnya ada. Rasa syukur yang benar-benar dirasakan di dalam tubuh, bukan hanya dipikirkan di kepala, menghasilkan respons fisiologis yang terukur. Penurunan kortisol, peningkatan koherensi ritme jantung, aktivasi sistem imun. Tubuh tidak bisa membedakan antara rasa syukur yang dipicu oleh kejadian nyata dan rasa syukur yang dihasilkan secara sengaja melalui fokus internal. Dengan kata lain, kamu bisa mulai mengkondisikan tubuh terhadap emosi masa depan yang kamu inginkan sebelum masa depan itu benar-benar tiba. Ini bukan hukum tarik-menarik yang mistis. Ini adalah prinsip dasar bagaimana sistem neuroendokrin belajar dan beradaptasi. Mari kita satukan semua yang sudah kita bahas. Emosi bukanlah sekedar respons terhadap peristiwa. Emosi adalah kimia.
Dan kimia yang diulang cukup sering menjadi kecanduan. Tidak berbeda dari kecanduan terhadap zat apapun. Tubuhmu yang sudah lama hidup dalam emosi tertentu tidak hanya terbiasa dengan kimia itu. Ia secara aktif mencarinya. Ia menafsirkan situasi sedemikian rupa agar bisa terus mendapatkan kimia yang sudah dikenalnya. Ia membangun kepribadian di sekitar kebutuhannya terhadap kimia itu. Ia bahkan mempengaruhi gen-gen mana yang aktif berdasarkan kimia yang paling sering diterimanya. Dan selama proses ini berjalan di bawah kesadaran, selama kamu tidak pernah berhenti dan benar-benar mengamati apa yang sedang terjadi di dalam dirimu, perubahan apapun yang kamu upayakan dari luar akan selalu menghadapi resistensi dari dalam. Bukan resistensi dari kurangnya tekad, bukan resistensi dari kurangnya motivasi. Resistensi dari tubuh yang secara biologis sudah terprogram untuk mempertahankan kimia yang dikenalnya. Kesadaran adalah satu-satunya yang bisa memutus program ini. Bukan karena ia magis, tapi karena ia mengubah siapa di otak yang sedang memegang kendali. Dan perubahan itu dimulai dari satu langkah yang sangat sederhana. Berhenti sejenak dan benar-benar merasakan apa yang sedang terjadi di dalam tubuhmu. Tanpa menghakimi, tanpa melarikan diri, tanpa buru-buru memperbaikinya. Cukup amati, cukup namai, cukup hadir. Dari situ, segalanya bisa mulai bergerak. Tulis di kolom komentar satu kalimat. Aku mengamati, bukan dikuasai. Bukan sebagai afirmasi kosong, sebagai titik awal dari proses yang nyata. Subscribe dan bagikan kepada mereka yang mungkin selama ini merasa terjebak dalam Pola emosi yang sama tanpa tahu mengapa. Karena mereka bukan lemah dan bukan kurang berusaha. Mungkin tubuh mereka hanya belum pernah diberi kesempatan untuk belajar cara lain. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Karena di setiap video kode NLT, selalu ada ilmu yang menakjubkan menunggu untuk disadari.